Shalom Oma dan Opa. Shalom. Aduh lemes banget. Shalom Oma dan Opa. Yuk kita berdiri. Kita mulai olahraga. Oma dan Opa, ini hari kita mau menari. Bosan nggak kalau mau menari? Agak ya. Kalau perlu diulang terus. Oke. 3, 2, 1. Silakan duduk Oma dan Opa, kita ibadah ya. Kita doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan buat setiap pribadi kami, sehingga kami boleh tiba di tempat Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, Roh Kudus, kami butuh Engkau. 2 jam ke depan, mari Tuhan jaga pikiran kami, hati kami Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu, sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, dan kami patahkan setiap pikiran-pikiran yang mengembara kemanapun Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk datang padamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Mama dan Opa. Apa kabarnya? Yang pakai baju batik boleh lambaikan tangannya. Saya belum melihat semua, jadi nggak semuanya pakai batik ya. Kenapa? Batiknya masih ada di toko atau gimana? Atau belum selesai dijahit gitu ya. Semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa ya. Coba disalam kiri kanan tetangganya, depan belakang. Kamu hari ini luar biasa loh. Ayo. Kita bersyukur kalau kita boleh ibadah hari ini, amin. Dan kita bersyukur kita boleh libur beberapa minggu yang lalu, amin. Kita terus berdoa semoga ibadah UMAS Senior Community tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan rapat Tuhan terus ada di tempat ini, amin. Yang mau katakan amin, yang mau katakan yes. Tepuk tangan lagi yang luar biasa. Oh,
berjanji setia menghadapanku, selalu ada di dalammu. Katakan ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
Kami bersyukur buat nafas kami. Kami bersyukur buat kesehatan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada dalam gereja. Ini adalah doa, pujian, penyembahan kami. Oma dan Opa, kalau boleh ada sampai pagi ini, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus segalanya bagi kami. Setiap kami yang lemah, Kau kuatkan. Yang berbeban berat, Kau berikan harapan yang baru. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang miskin Engkau berkati. Apapun masalah kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman yang disampaikan menjadi rema buat setiap mama dan opa dan setiap kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kita mau siap terus memuji menyembah Tuhan lebih dari segala. Terima kasih Pak. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Berikan lagi soal-soal yang bersyukur, soal-soal yang menjadi hati-hati kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Siap menari buat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Oh, ada seorang bapak. Oke, boleh dihampiri dengan pekerja. Pak Gunawan dihampiri. Katakan selamat datang. Jangan lupa main ke rumah saya. Oke? Siap memuji Tuhan lebih lagi ya.
Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Panggung. Bila roh Allah ada, panggung ke depan. Tarik, Pak. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Ayo Mama Meli, pegang. Bukan menari seperti daun menari. Tepuk tangan yang luar biasa. Ayo, ayo keluarkan lagunya. Di dalam bukan menari seperti daun menari. Di dalam bukan menari seperti daun menari. Bukan menari semata kaki hijau. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Di dalam bukan menari seperti daun menari. Di dalam bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Ibu namanya siapa? Ibu Ida. Ibu Ida menari sampai kacamatanya juga menari. Benar, sukacitanya sampai giginya keluar semua. Ayo semuanya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Ayo yang kedua. Menari buat Tuhan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Seperti daun menari, bukan menari. Tangan yang luar biasa. Seperti daun menari. Yes. Pasien hormon nanti pulangnya jam 5 sore. Nanti pasien tiba-tiba pada pelayanan jam 3 bisa terlambat. Makasih pasien menari ya, luar biasa loh, dahsyat. Kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Samuel dan Ibu dan Ibu. Kita menyiapkan hati kita buat firman Tuhan ya. Nanti setelah selesai ibadah boleh menari lagi di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak. Kau segalanya bagi kami. Ini sangat percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau rapi pasalmu. Isi hatimu ada di tempat ini. Jadikan rema buat setiap oma dan opa setiap kami. Kami butuh makananmu Tuhan. Kami butuh firman. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Yes.
firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku
Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Bahkan kami meyakini, kami mengimani tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagimu. Tuhan, kami bersyukur, kami memiliki Allah yang dahsyat, kami memiliki Allah yang hebat. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh senantiasa menaikkan syukur, pujian, penyembahan kami kepada-Mu. Dan di pagi hari ini kami bersyukur Engkau kumpulkan setiap umat-Mu, umas yang ada di sini Tuhan. Engkau berikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan saat ini kami mau duduk diam, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Allah Roh Kudus, mari Engkau urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang menerimanya. Mampukan kami memahami, lebih dari itu mampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Om, Tante, Opa, Oma, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Tadi saya lihat senyumnya, ketawanya, luar biasa. Menari sana sini, bergoyang. Pak, Bu, Om, Tante, Opa, Oma, kalau kita masih dikasih kesempatan bisa berdiri, bisa menari, segala macam, bersyukur. Amin. Karena buat saya pengen berdiri menari kayak gini nggak bisa sekarang. Paling cuma bisa sambil duduk. Betul tidak? Makanya dalam hidup ini kita harus mengucap syukur apapun yang terjadi. Belajar untuk bersyukur. Amin. Yuk sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu, Om, Tante, Opa, Oma sudah ketemu, kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yang enggak ketemu katakan halelupa. Lupa di mana? Sudah ketemu semua? Oke, dimunculkan ya di sini. Oke, kita baca sama-sama. Dari kata orang benar itu ya. Orang benar. Oke, ayat 12 sampai ayat 15. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Bagian ini menarik sekali, dikatakan di dalam ayat 12 itu, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu, Om, Tante, Opa, Oma, hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu terus berkaya dan berbuah, terus berkarya dan berbuah. Di dalam kehidupan setiap kita, saya yakin dan percaya setiap orang menginginkan yang namanya umur panjang. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini berarti atau enggaknya hidup kita bukan ditentukan panjang atau pendeknya umur kita. Tapi apakah hidup kita menghasilkan buah buat orang lain? Apakah hidup kita menjadi berkat, bermanfaat buat orang lain? Halo? Nangkep maksud saya? Mari kita anak-anak Tuhan, waktu kita diampuni, waktu kita diselamatkan, waktu kita dipanggil, kita sudah menjadi anak Tuhan. Tuhan gak mau cuma sekedar kita menerima pengampunan, menerima keselamatan, sekedar mengaku bahwa oh aku anak Allah. Tapi mari kita belajar dalam hidup kita itu, apapun keadaan kita, jadilah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Terus berkarya. Saya ingat satu oma ini sekarang sudah dipanggil Tuhan. Oma ini cukup dekat sama saya, namanya Oma Lim. Dia orang Chinese Semarang. Dan waktu itu saya ingat banget, Oma ini suka ikut paduan suara. Suka keliling ikut paduan suara kalau ibadah umas atau usinda disebutnya gitu ya. Di mana-mana Oma ini ikut paduan suara. Tapi ketika Oma ini lututnya udah gak kuat lagi, kebetulan saya itu nyaris setiap minggu nginep di rumahnya.
Karena dia tinggal di Tanjung Duren, saya tinggal di Pamulang, waktu itu belum nikah. Jadi udahlah, daripada hari Minggu repot, pagi-pagi mesti berangkat, anaknya suruh saya, udahlah Sam, kamu nginep sini aja Sam. Nah, waktu itu Oma ini bilang, Sam, Tante sekarang udah gak kuat lagi nih kepaduan suara kesana kemari. Tapi Tuhan bukain Tante sekarang pelayanan baru Sam. Loh, pelayanan apa Tante? Gak ikut paduan suara, tapi kok sekarang Tuhan bukain pelayanan baru. Dibilang sekarang, Tante ini punya pelayanan baru, yaitu jadi pendoa syafaat. Hebat. Lutut boleh gak kuat, mulut kan masih kuat. Bener gak? Saya sampai kagum banget loh dengar kesaksiannya Tante ini kayak gini. Tante sekarang jadi pendoa syafaat Sam. Tiap kali kalau selesai kebaktian, Tante suka tanyain. Biasanya bahasanya dia itu pakai X sama Y. Nah, biasa didikan Belanda gitu kan. Nah rupanya apa? Dia bilang, Tante kalau selesai kebaktian, Tante suka tanyain siapa yang mau didoain. Dan luar biasanya tiap kali kebaktian itu, Tante itu selalu bawa buku kecil gitu. Buku kecil terus ada pulpen. Jadi kalau suruh ketemu siapa ngobrol, kamu mau didoain apa? Kamu mau didoain apa? Karena takut lupa kan, jadi kamu catat di sini. Nanti aku doain. Dan rupanya saya tanya sama anaknya, Cing, Mami ini begitu ya? Waduh sama, itu orang ditanyain sama dia sama. Selalu dicatetin itu, dan kemudian apa? Didoain sama. Om, Tante, Opa, Oma, saya mau katakan simple. Bisa jadi, Anda gak bisa jadi WL kayak Bu Vivi ini tadi. Bener gak? Mungkin Anda ngerasa, wah Pak Sam aku gak bisa jadi WL nyanyi, jadi singer kayak gitu. Aku gak bisa main musik kayak gitu. Tapi tolong ingat, Tuhan pasti bisa pakai kita. Betul tidak? Saya seringkali katakan dalam kondisi saya seperti ini, saya datang dengan 2 tongkat, dengan kaki yang pakai deker begini. Bukan berarti keadaan saya normal-normal aja, oke-oke aja, no. Tapi saya selalu katakan dimanapun saya khotbah, yang sakit kan lutut saya. Mulut saya, iman saya nggak sakit. Ayo tetap melayani. Nah, saya mau katakan simple. Bagaimana supaya di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, kita jadi orang-orang Kristen yang punya iman. Bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang terus berkarya bagi Tuhan, berbuah bagi Tuhan. Ada beberapa hal, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Tadi janjian sama Bu Hana sampai jam 4 ya Bu ya. Sampai jam 4 sore, Bapak Ibu, Tante, Opa, Oma. Oh sekalian nanti penutupnya itu makan malam ya. Saya senang sekali-kali nanti ini. Itu sangat menguatkan iman. Yang pertama, coba kita lihat. Di dalam ayat yang ke-10, Pemazmur mengatakan di dalam bagian ini, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma, tolong ingat, ini yang pertama di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup menghasilkan buah, kalau kita mau hidup kita jadi berkat, kalau kita mau hidup kita berkarya bagi orang lain, tolong kita ingat, hal yang pertama kita butuhkan adalah apa? Pengurapan Tuhan. Pemazmur bicara tentang aku dituangi dengan minyak baru. Minyak itu gambaran Roh Kudus. Biasanya kalau seumpama raja mau diurapi pakai minyak, betul? Minyak itu seringkali digambarkan tentang pengurapan. Pemazmur menggambarkan aku dituangi dengan minyak baru. Hidup kita dalam pelayanan kita supaya kita bisa jadi berkat, bisa menjadi saksinya Tuhan, kita butuh pengurapannya Tuhan. Amin. Kita butuh keintiman dari Tuhan. Tiap hari kita minta, Tuhan urapi aku, Tuhan urapi aku. Diurapi gak cuma sekedar pendeta yang mau khotbah, WL yang mau pelayanan, enggak. Tiap hari dalam hidup kita, supaya kita bisa berkarya bagi kemuliaannya Tuhan, minta selalu pengurapan dari Tuhan. Amin. Saya pun lepas dari konteks saya sebagai hamba Tuhan, saya pun pribadi yang biasa. Setiap pagi kalau seumpama saya mau pelayanan, saya juga minta, Tuhan urapi aku. Supaya bukan apa? Pikiran-pikiran saya, kemauan saya yang saya mau. Biarlah itu isi hatinya Tuhan. Minta urapi.
dari Tuhan. Minta pengurapan dari Tuhan. Amin. Ini penting. Kemudian yang kedua, apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini? Di ayat 12 itu dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dikatakan jelas sekali, orang benar. Artinya apa Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma? Ini yang kedua. Kalau Anda dan saya kita mau hidup berkarya bagi Tuhan, hidup berbuah bagi Tuhan, maka miliki hidup yang benar. Miliki kebenaran dalam hidup. Tolong ingat, kita ini jalanin hidup, jangan suka nyimpen sesuatu yang gak benar. Makanya dimanapun saya khotbah, saya suka ngomong, saya gak kaget orang Kristen di gereja jago berbahasa roh. Masuk ruang ibadah langsung bahasa rohnya jago. Tapi ternyata apa? Hati pikiran kita ini suka nyimpen benci, dendam sama orang, gak mau ngampunin orang. Bener gak? Kalau dibilang udahlah ampuni, ngampun. Muka taruh di mana? Udahlah, muka itu biarin aja di sini, jangan dipindah kemana-mana. Jalanin hidup ini supaya kita bisa jadi berkat, supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan. Hidup kita bisa menghasilkan buah bagi orang lain. Miliki hidup yang benar. Amin. Amin. Namanya hidup benar bukan cuma sekedar, oh Pak Sam, aku orang benar karena aku udah diampuni sama Tuhan. Betul, kita sudah diampuni dosa kita, betul. Tapi dalam menjalani kehidupan ini, jaga hidup kita, jaga hati kita, jaga omongan kita. Makanya buat saya aneh banget kalau ada orang bisa tiap minggu ke gereja, tiap minggu pelayanan. Bisa jadi kita bahasa rohnya jago, tapi ternyata pas selingkuh jalan terus. Aneh, itu gak bener. Itu gak bener, itu Tuhan gak mau kayak gitu. Orang bisa tiap minggu ibadah, bisa tiap minggu pelayanan, benci, dendam sama orang jalan terus. Tuhan gak mau. Amin. Amin. Tolong diingat, hati kita sama muka kita ada koneksinya loh. Ada koneksinya. Ada koneksinya. Kalau hati pikiran kita nggak beres, muka kita juga nampaknya nggak beres. Saya kalau khotbah, ya kalau ini di lansia sih, di umas nggak semuanya begitu. Tapi kalau semua di kaum wanita gitu ya, di BBI, saya sering kali kalau ngomong sama ibu-ibu, Bu, tolong Bu, cantik itu dimulai dari dalam. Cantik itu dimulai dari dalam. Itu yang perlu diingetin. Anda mau dandan, make up-nya luar biasa. Begini aja udah setengah jam sendiri. Terus ini, dipakai blush on udah kayak habis ditabokin suami gitu kan. Aduh. Merah-merah. Makanya rambutnya dibikin, kayak Syahrini gitu kan. Cetar membahana begitu. Belum lagi kalau ngomongin pakai cincinnya berlian sana sini. Waduh. Dipamerin. Jangan kayak Tesi ya. Batu akik. Saya sering kali bilang kalau saya khotbah di kaum wanita, saya suka ngomong, Bu, ibu-ibu mau didandani kayak apapun cantik, rambutnya udah ke salon yang paling mahal kayak, bajumu mungkin branded semua, dari mulai baju yang dipakai, roknya, sepatunya, segala macam, semuanya branded, harganya mahal. Saya sering kali bilang, tapi kalau hatimu busuk, yang muncul di sini juga busuk. Tengok kanan kiri Anda, lihat tampang lu sih udah ada curiga. Bilang kanan kiri Anda. Bener nggak? Miliki hati yang benar, pikiran yang benar. Jangan suka nyimpen benci, dendam, dengki sama siapapun. Coba lihat, udah didandanin kayak gitu kencengnya, berlian sana sini, bajunya branded, tasnya harganya puluhan juta. Tapi kalau ketemu orang, turun dari mobil mewah. Tapi kalau ketemu orang gini, nggak ada enaknya kan? Betul nggak?
Gak ada enaknya kan? Iya, betul. Tapi coba kalau seumpama hati pikirannya bener, gak suka nyimpen benci dendam sama orang, ketemu siapapun kayak saya tadi dari mulai turun dari mobil ada oma-oma ketemu terus di depan lift sampai ke atas ini tadi yang nyambut Pak Sam. Mungkin gak pakai cincin berlian, tapi kalau Anda ketemu mukanya enak, orang jadi enak. Bener gak? Betul. Tengok kanan kiri Anda, jangan manggut-manggut doang. Betul? Betul? Betul. Cantik itu dari dalam. Di dalam hati. Kalau hati pikiran Anda bersih, hati pikiran Anda benar, Anda gak suka nyimpen benci, dendam, entah sama anak, mantu, cucu, sama saudara, sama tetangga, sama siapapun. Hati pikiran kita beres, ketemu orang ada senyum, enak. Tolong diingat, penyakit mau datang itu sungkan. Betul. Lu kan firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Obat yang paling manjur. Betul tidak? Betul. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan hati yang gembira, padahal sebenarnya lebih enaknya dikatakan hati yang damai sejahtera. Cerah. Jadi nggak cuma gembira, enggak, tapi ada damai. Kalau hidup Anda damai sama siapapun, hidup Anda benar, hati pikiran Anda benar, sel-sel tubuh kita ini juga sehat. Amin. 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 Saya sering kali sambil guyon ini, saya mohon maaf ya kalau semua di sini ada, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf sebelumnya. Saya sering kali sambil guyon saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih ya, orang yang kena stroke aja pengen sehat. Betul. Orang yang kena stroke aja pengen sehat. Betul. Saya nggak kena stroke tapi kaki satu nggak bisa ditekuk, gini aja jalan juga susah, berdiri susah. Saya sering kali bilang, orang yang kena stroke aja pengen sehat. Tapi seringkali tanpa kita sadari, karena hati pikiran kita nggak bener, kita ini dikasih sehat sama Tuhan, tapi kita suka latihan stroke. Nah, Anda tahu orang yang latihan stroke kayak apa? Orang yang latihan stroke kayak apa? Gak tahu? Kalau ketemu orang lain suka gini. Bahasa Perancisnya itu melengos tuh. Nah. Nanti kalau nggak balik kan repot. Tuhan maunya kita ditarik kanan kiri, senyum. Coba tengok kanan kiri Anda, sudah senyum semua belum? Senyum, senyum yang benar, senyum. Amin. 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 Asal senyumnya jangan senyum kuda. Tahu senyum kuda? Tahu senyum kuda? Senyum kuda itu yang begini. Hatinya penuh benci, gak pengen senyum, tapi ketemu orang dipaksa senyum. Jadi hati yang gembira itu teman. Miliki hati yang benar. Amin. Di keluarga Anda punya anak, Anda bisa punya menantu, Anda punya cucu, bersyukur. Bersyukur. Jadi kita ini rasa syukur. Tuhan, aku bersyukur, banyak orang pengen punya cucu, gak punya. Aku punya cucu gini, aduh, meskipun kadang-kadang ngacak-ngacak rumah, kadang-kadang repot, ya, tapi bersyukur. Bersyukur. Hidup ini perlu dipenuhi rasa syukur, hati kita ini mesti benar. Saya sama anak-anak saya juga begitu. Anak-anak saya sekarang udah remaja, 17 tahun, 14 tahun, sama 12 tahun. Saya bilang sama mereka kadang-kadang juga begitu. Papa itu bersyukur punya anak kamu, meskipun kadang-kadang bodoh banget bos. Tapi bersyukur, banyak orang pengen punya anak tapi nggak punya. Papa udah dikasih 3 meskipun kadang-kadang ajaib kayak lu. Papa, saya suka ngomong sama anak saya gitu. Tapi saya bilang, saya bersyukur punya mereka. Hati kita mesti benar. Jangan sampai sama anak kita benci, dendam. Ini banyak oma-opa nih di sini. Kalau sama cucu, tolong ingat ngomong yang benar. Hati kita benar, pikiran kita benar, ngomong sama cucu yang benar. Sini saya, aduh cucunya oma yang ganteng, ini cucunya oma yang cantik. Sini. Kamu mau didoain apa saya? Oma mau doa buat kamu. Opa mau doa buat kamu. Pasti dia ngomong sama teman-temannya, wih, oma opa gue. Hause. Aku kira babi panggang. Oma opaku, wih. Hebat. Cucu kita bakalan ngomongin.
Cucu kita seneng deket sama kita. Amin. Coba kalau semua kita ketemu cucu isinya, kasih anak bandel, anak setan. Cucu kita kalau ketemu kita, nih oma opa gue tuker tambah juga di Tokped nih gitu. Pak, Bu, kalau kita mau berkarya, kita mau berbuah, kita mau jadi berkat buat orang lain, hati pikiran kita mesti benar. Orang kalau hati pikirannya benar, akhirnya yang keluar omongannya juga benar. Betul. Amin. Kelakuannya juga benar. Amin. Nah, maksud saya itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Makanya kalau ada orang suka ngomongin jeleknya orang, suka, orang itu kelihatan kok. Lihat aja omongannya, kebaca orang itu kayak apa. Kalau orang ditoel dikit, menurut lu dia itu gimana? Nggak usah sebut-sebut dia, ketahuan dia. Artinya hatinya penuh kepahitan, Betul. hatinya penuh benci. Tapi kalau orang hatinya benar, pikirannya benar, hati pikirannya ini beres, ditoel dikit, menurut lu dia itu gimana? Sudahlah. Sudah. Dulu sih gue gondok banget sama dia, tapi sudahlah, gue udah membunuh dia, udah, gue gak mau nyimpen benci. Nah, hati pikiran kita mesti benar. Bilang sama kanan kiri Anda, kamu mesti benar. Bilang sama kanan kiri Anda, siapa tahu sebelah Anda masih gak bisa ngampuni anaknya, gak bisa ngampuni mantunya, gak bisa ngampuni cucunya. Pulang dari tempat ini, beresin. Kita mesti punya hati pikiran yang benar. Amin. Amin. Ya gimana mau jadi berkat coba kalau semua kita suka benci dendam sama orang. Betul? Betul. Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Soalnya kayaknya Bu Vivi udah siap maju lagi nih, udah semangat, ini pasang kelamaan nih. Enggak, ini sahabat saya Bapak Ibu, Om Tante. Jadi kadang-kadang suka guyon, suka ledek-ledekan begitu kan. Yang ketiga, coba kita lihat. Ayat 13 itu. Mereka yang apa di situ? Ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini yang ketiga. Kalau kita mau berkarya bagi Tuhan, kita mau hidup menghasilkan buah, kita mau hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, kita perlu ditanam di bait Allah. Bicara ditanam di bait Allah artinya apa? Kita perlu punya keintiman. Di dalam Injil Yohanes kan jelas sekali, Yesus pokok, kita ini carangnya, kita ini rantingnya. Carang ini atau ranting ini nggak bisa menghasilkan buah kalau nggak nempel sama pokok. Saya mau katakan simpel siang hari ini, kalau Anda nggak pernah intim sama Tuhan, Anda nggak pernah punya keintiman di dalam doa, nggak pernah punya keintiman untuk baca firman, mustahil kita untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Betul. Halo? Halo? Kita kalau mau hidup berkarya, kita mau menghasilkan buah, kita perlu intim. Intim sama Tuhan. Tiap hari miliki kehidupan doa. Saya sering kali sampaikan nih, saya itu heran kadang-kadang. Hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen. Untuk IG, untuk Facebook sempat. Bahkan coba lihat sekarang ini. Opa oma pun, heboh, real. Jarinya itu begini melulu, nge-scroll gitu kan. Isinya makanan apa, dilihat, ntar apa, Kita ini untuk real sempet, untuk chat WA maupun WA grup. Coba lihat di grup Anda, coba lihat. Kalau seumpama di grup WA ngirimin ayat firman Tuhan, nggak ada yang respon. Tapi kalau ngirimin makanan, di mana nih, di mana? Semua langsung muncul komen. Seringkali kita ini untuk IG sempat, untuk Facebook sempat, untuk nge-scroll ngeliatin reel satu-satu kita sempat, untuk WA chat pribadi ataupun grup kita sempat, komen makanan dimanapun kita sempat. Tapi coba lihat, begitu banyak orang Kristen doa bilang nggak sempat, baca Alkitab bilang nggak sempat, nggak bener itu kita. Nggak bener. Gimana kita mau jadi jadi berkat buat orang lain? Gimana mau berkarya? Amin. Amin. Itu penting. Kita perlu ditanam di bait Allah. Kita perlu punya koneksi, punya keintiman sama Tuhan. Dulu bapak rohani saya sempat sekarang udah meninggal. Bapak rohani saya, dia warga negara Australia, tapi sebenarnya orang Chinese Semarang juga.
Dan setiap kali kalau pulang ke Indonesia, saya dikorek habis tuh sama dia. Dikorek habis. Jadi ditanya tentang pelayanan saya, kehidupan doa saya. Kamu tiap hari baca Alkitab nggak? Hubunganmu sama Reni gimana? Hubunganmu sama anak-anakmu gimana? Dikorek. Sampai perkara yang satu ini loh, yang saya sering kali kena. Ditanyain, kamu olahraga nggak tiap hari? Lucu kan? Mentor, bapak rohani, pendeta, tapi nanyain urusannya sampai olahraga. Kamu olahraga nggak tiap hari? Saya sering kali kena di sini, anu om, kadang nggak sempet om, kadang sibuk gini. Terus dia kasih pengertian buat saya yang itu mengubahkan saya. Sam, tolong ingat, gereja kalau diartikan gedung ini perlu dirawat, dicat, direnov, diapain, dibersihin. Kalau gereja diartikan gedung. Tapi yang perlu kamu ingat Sam, tubuh kita ini bait Allah. Ini juga gereja. Kamu perlu rawat tubuh kamu ini. Istirahat kamu, olahraga kamu, segala macam, kamu mesti rawat. Dan dia diajak makan segala macam, dia milih banget. Ini no, kolesterol, no. Dia jaga banget dan dia olahraga, umur udah 70 lebih. Tapi dia jogging masih rutin. Sampai akhirnya satu kali dia jatuh, tempurungnya kena. Sampai dipanggil sama Tuhan. Olahraga rutin. Pak, Bu, Om, Tante, Opa, Oma, tolong ingat, di dalam kehidupan kita perlu punya koneksi sama Tuhan, intim sama Tuhan. Kita perlu jaga ini. Ini bapak rohani saya bilang, kamu mau pelayanan seperti apa? Ibarat pelari. Ada pelari yang short term, cuman pelari sprint 100 meter, tapi ada pelari maraton 10 km, strateginya beda. Kamu pelayanan kalau mau jangka pendek, udah sikat habis, semua waktu, uber pelayanan. Tapi kalau kamu mau pelayanan long term, kamu mesti jaga kesehatanmu. Kamu mesti jaga hubunganmu dengan Tuhan. Waduh, itu benar-benar ngubah paradigma saya. Pak, Bu, Om, Tante, mari kita belajar dalam kehidupan kita. Kita perlu punya hubungan sama Tuhan, connect sama Tuhan. Dan waktu itu saya sempat ditanya sama dia, dan itu sangat mengejutkan buat saya. Sam, menurut kamu kalau seumpama ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pendeta, hari Minggu, wah dia khotbah padat. Bahkan di Jakarta bisa sampai ada yang 10 kali. Belum lagi nanti khotbah di mana, ngisi radio, TV, segala macam. Menurut kamu gimana, Sam? Saya bilang, hebat Om, itu dipakai Tuhan luar biasa itu. Wah, dipakai Tuhan pelayanan sana sini. Dia cuma ketawa. Sampai saya pikir, kenapa Om? Pertanyaannya satu. Kalau ada pendeta sibuk pelayanan sana sini, sibuk terus. Pertanyaannya cuma satu. Kapan waktunya dia duduk diam di bawah kakinya Tuhan? Penting. Itu penting. Di dalam pelayanan pun jangan sampai akhir pelayanan kita menggantikan Tuhan. Kalau kita mau melayani, tapi ingat kita perlu duduk diam. Makanya sampai detik ini setiap pagi saya selalu duduk diam, bangun tidur itu memuji Tuhan, nyembah Tuhan. Kalau ngomongin sempet, semua orang bisa punya alasan nggak sempet, tapi kita perlu tertanam di bait Allah. Kita perlu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Yang keempat, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Tanya kanan kiri Anda, kamu masih kuat? Tanya sebelah Anda. Nah, ini pasti suka banget nih ya. Ayat 14. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah, menjadi gemuk. Menjadi gemuk dan segar. Kita bandingkan dengan Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau? Segala yang kita lakukan berhasil. Pak, Bu, Om, Tante, Opa, Oma, tolong ingat, ketika kita ini punya keintiman dengan Tuhan, ketika kita ini punya hati pikiran yang benar di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, orang yang seperti itu, orang yang hidupnya benar kayak gitu,
Orang yang hidupnya intim sama Tuhan seperti itu, dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Dikatakan di sini menjadi gemuk dan segar. Kalau yang kalimat ini, tolong jangan sampai salah arti. Anda mungkin berkata, "Loh Pak, sama aku udah tua tapi kok kurus, ceking, begeng." Berarti aku gak diberkati dong, karena firman Tuhan bilang gemuk dan segar. Tolong lihat konteksnya. Pemazmur ngomongin tentang gemuk dan segar pada masa tua. Itu konteksnya waktu itu orang kalau namanya diberkati, orang yang hidupnya makmur, gambarannya seperti orang yang gemuk. Tapi beda konsepnya kayak sekarang. Tapi intinya bahwa kalau Anda hidupnya benar, Anda benar-benar punya keintiman dengan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Om Tante, Opa Oma, sampai masa tua Anda, Tuhan gak kekurangan cara berkati itu. Sampai masa tua Anda, Tuhan gak kekurangan cara berkati. Amin. Bilang sama kanan kirimu, sampai masa tuamu, Tuhan tetap berkati. Betul? Tuhan gak kekurangan cara berkati kita. Kadang-kadang kita hidup ini kita, wah saking ngubernya kekayaan, nguber, berkat, nguber materi, kita ngelupain Tuhan. Tolong ingat sumber berkat itu Tuhan. Tapi ketika kita punya keintiman, hati pikiran kita benar, yakini imani, Tuhan gak kekurangan cara berkati kita. Satu lagu yang saya suka banget dan tiap kali di persekutuan doa saya kalau persembahan nyanyiin lagu itu. Lagunya apa? Begitu besar Allah pada kita. Itu firman Tuhan, itu janjinya Tuhan. Tuhan mengubah, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Tolong ingat, kita dalam hidup mesti hidup benar. Tuhan gak kekurangan cara untuk ngangkat dari hidup miskin jadi kaya. Terlalu mudah buat Tuhan, terlalu mudah. Tapi ketika Anda hidup benar, Tuhan gak kekurangan cara untuk memberkati hidup Anda. Saya baru berapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu kalau kayaknya ini ya, 3 hari yang lalu ya, saya nonton satu film di Netflix dan itu sangat menguatkan saya, yaitu tentang petinju, Josh Foreman. Sekarang jadi pendeta, jadi gembala. Yang tadinya anak berandalan, anak yang senang berantem, terus akhirnya apa? Dia dilatih sama satu pelatih begitu sampai akhirnya dia jadi juara dunia. Padahal tadinya katanya mamanya, ini keluarga yang miskin, keluarga yang hidupnya susah. Katanya mamanya, waduh, kamu dilatih tinju mau makan apa? Jadi petinju gak bakalan kamu bisa makan, gak bakalan bisa hidup. Tapi akhirnya dia senang berlatih sampai jadi juara dunia. Mamanya juga ikut ketularan, hidupnya enak. Tapi rupanya karena hartanya itu dipercayakan sama temennya untuk ngurusin, rupanya apa? Salah investasi temennya ini, habis. Sampai youth community yang dibikin sama petinju ini sampai akhirnya disita sama bank. Hidupnya dia terpuruk. Terus dia mikir, dia ngomong sama pelatihnya, aku mau balik tinju lagi deh. Karena tadinya ketika pelayanan dia tinggalin tuh tinju. Jadi katanya dia, ini gara-gara semuanya disita gini, hidupku miskin kayak gini, aku gak bisa lagi nih, aku mesti balik tinju, aku mau cari duit lagi. Karena apa? Di pelayanan dia gak bisa ngomongin duit, dia gak mau ngomongin duit. Tapi supaya youth community ini dia melatih anak-anak muda, dia jangkau anak-anak muda melalui sarana ini. Dilatih tinju, anak-anak latihan basket segala macam di situ. Akhirnya dia ngomong, dia mau cari duit lagi, dia mau balik tinju lagi, sekedar untuk cari duit bisa bayarin ke bank. Puji Tuhan, akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Semua yang hilang itu Tuhan bisa kembaliin, dan rupanya dengan kondisi dia yang tadinya udah gemuk, latihan udah ngos-ngosan, kayaknya nggak mungkin lah bisa jadi juara lagi. Tuhan akhirnya mampu angkat dia jadi juara dunia lagi. Saya mau katakan simpel, dalam hidup kita kadang-kadang kita bisa jadi diizinkan ngalamin kesulitan, ngalamin pergumulan, ngalamin keadaan terpuruk. Tapi ketika hidup ngandelin Tuhan, hidup benar, kita punya hati yang benar, Tuhan gak kekurangan cara untuk memberkati hidup kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir, haleluya.
Kalau bicara terakhir ini mujizat terjadi. Yang ngantuk dicelihkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Yang kelima, di ayat 15 itu dikatakan untuk apa itu? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu, Om Tante, Oma ini yang kelima. Anda diberkati oleh Tuhan, Anda dipelihara oleh Tuhan, kita dipilih menjadi anak Tuhan supaya apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan mau supaya hidup kita jadi kesaksian. Jadi tolong diingat ketika Tuhan panggil kita jadi anaknya, Tuhan ampuni kita, Tuhan tebus dosa kita, Tuhan kasih keselamatan. Jangan cukup sekedar menikmati, gue udah diselamatin, gue udah diampuni. Jangan cukup cuman itu. Tapi Tuhan pakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Tuhan mau supaya kita menjadi kesaksian. Amin. Di dalam hidup Anda dan saya, tolong diingat, dimanapun kita ada, Tuhan bisa pakai kita. Di keluarga kita, jadilah kesaksian. Di tempat perkumpulan kita, di mana mungkin ada teman-teman jalan pagi segala macam, jadilah kesaksian di sana. Amin. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat. Bagaimana supaya kita ini jadi orang yang berkarya, bertunas dalam Tuhan. Hal yang pertama tadi, kita mesti hidup dalam pengurapan Allah. Kita butuh pengurapan Tuhan. Tiap hari minta Tuhan urapi kita. Amin. Kemudian yang kedua, kita perlu apa Bapak Ibu? Hidup dalam kebenaran, punya hati pikiran yang benar. Jangan suka nyimpen benci, dendam, dengki sama orang lain. Betul? Miliki hati yang benar. Jangan suka judes sama orang lain. Betul tidak? Kadang-kadang kalau ada orang lebih sukses, kita orang jilat. Lah gimana mau diberkati kalau semua hati pikiran kita nggak beres? Miliki hati pikiran yang benar, hidup yang benar. Yang ketiga apa? Kita mesti hidup dalam hadirat Tuhan, miliki keintiman. Kita dikasih waktu sama 24 jam. Ayo sediain waktu tiap hari doa pribadi. Itu penting sekali. Tiap hari sediain waktu untuk baca firman. Betul tidak? Nah ini penting, hidup dalam hadirat Tuhan. Yang keempat apa? Hidup di dalam berkat Allah. Kalau Anda punya hati yang benar, Anda hidup di dalam hadirat Allah, udah deh, percayalah. Tuhan gak kekurangan cara berkati kita kok. Saya bolak-balik ngomong dimanapun saya khotbah, saya sering kali bilang, dan saya gak pernah tutup-tutupi. Saya datang ke Jakarta tahun 87, ibu saya cuma jadi pembantu, cuma tukang masak, saya cuma kerja jadi tukang kebun, gaji 20.000 sebulan. Tinggal di rumah petakan 2,5 kali 3 meter. Kalau ngomongin hidup kayak sekarang, mustahil, saya gak pernah ngimpi punya hidup seperti sekarang. Saya cuma mikir tadinya ya lulus STM mungkin kerja lah jadi cleaning service kayak atau kerja di pabrik. Tapi Tuhan angkat sampai detik ini. Makanya itu juga yang ngingetin saya, Samuel tolong ingat, dari situ kamu diangkat. Tolong diingat. Saya pun ngingetin diri saya sendiri. Kalau ketika Anda hidup benar, hati pikiran Anda benar, Anda setia di dalam hadirat Tuhan, Tuhan gak kekurangan cara berkati Anda. Betul tidak? Tapi yang kelima, tolong ingat, kalau Tuhan berkati Anda, jangan cuma buat diri sendiri, tapi Tuhan mau hidup kita jadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Hidup kita mesti jadi kesaksian. Di keluarga, dimanapun kita berada, jadilah kesaksian. Betul tidak? Nah, makanya kayak sekarang saya lebih berani nih ngomong sama keluarga saya. Khotbah paling susah kan kalau ngajak keluarganya. Ini kebetulan cuma istri yang ikut. Kadang-kadang ada 3 anak saya yang ikut. Saya sering kali bilang sama anak-anak saya, dan saya berani ngomong udah. Kamu bisa lihat, Papa bisa khotbah di mana-mana, jadwalnya Papa bisa ada di mana-mana. Tapi kalau di rumah, Papa nggak praktekin apa yang Papa khotbahin. Kalau ternyata di keluarga kita ada perempuan lain selain Mama, percuma itu semua jadwal khotbah. Itu nggak ada artinya, nggak ada artinya. Saya kalau berani ngomong gitu, saya mesti praktekin. Betul tidak? Saya pasti berani praktekin. Pak, Bu, jangan cuma ngomong doang, tapi ayo praktek. Yakini imani, Tuhan mau kita jadi kesaksian. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui pemazmur kami boleh belajar dan kami diajar bagaimana supaya kami memiliki kehidupan yang benar dalam Tuhan. Supaya kami terus menjadi pribadi-pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Hidup di dalam hadirat-Mu, mengandalkan Engkau.
Dan kami yakin serta percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati hidup kami. Dan ketika kami dipanggil, kami diberkati oleh Tuhan, biar kami disadarkan bahwa Tuhan mau hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Suara hamba-Mu terbatas, tapi biar kebenaran firman-Mu menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Dan mampukan Tuhan setiap jemaat-Mu umas di tempat ini, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi kesaksian dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan, amin. Jadi rema buat kehidupan Opa dan Oma. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh menabur di tanah yang subur. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan terus memberkati Opa dan Oma, memberkati kami semua. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita diingatkan kembali ya bahwa kita ini orang-orang yang sudah lanjut usia. Kita nggak mau pakai istilah lanjut usia, lansia. Kita pakainya usia emas ya, usia emas ya. Kita menjadi orang-orang usia emas. Kita hidupnya nggak loyo-loyo ya Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita masih terus berkarya dan berbuah ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya, meskipun tadi diceritakan Pak Sam tadi ya, mungkin lututnya sakit, kita udah nggak bisa ikut KOR, ikut apa yang lain-lain, mungkin nggak bisa ikut visitasi, tetapi kita masih bisa berdoa syafaat. Ini luar biasa. Hari ini kita memperingati Hari Batik ya. Makanya semua pakai baju batik. Yuk kita sedikit mengerti, sedikit belajar tentang mengapa kok kita ini harus Hari Batik ini kita peringati bersama. Yuk sama-sama. Inilah mahakarya seni yang mengharumkan negeri. Pesonanya terukir di setiap goresan yang mengajarkan kesabaran dan ketelitian. Ragam motif indahnya menjadi warisan kekayaan budaya yang syarat makna. Cintailah batik agar tetap lestari di setiap generasi. Hari Batik di Indonesia kita peringati tanggal 2 Oktober ya. Jadi nanti kalau ditanya Hari Batik tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Ya. Terus. Nah, mengapa Hari Batik itu diperingati ya? Nah, untuk salah satunya sebagai warisan kemanusiaan ya, warisan budaya ya. Warisan budaya juga untuk melestarikan budaya asli bangsa kita. Kalau kita tidak menghargai batik dari Indonesia ya, yang menjadi budaya Indonesia, kalau kita nggak menghargai, nanti batik itu diambil oleh orang asing ya, diambil oleh negara tetangga atau mana mereka mengakui bahwa batik itu berasal dari mereka. Oleh karena itu kita mau melestarikan budaya asli bangsa kita ya, dikuatkan oleh Kepres 33 nomor tahun 2009. Harus dilestarikan karena ini adalah budaya bangsa kita, menjadi kepribadian, menjadi ciri yang membedakan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita nggak ngerti batik ya, kita akan sepertinya biasa-biasa saja. Dulu saya tidak pernah ada apresiasi terhadap batik. Bahkan kalau pakai baju batik, janganlah, nggak usah pakai baju jelek banget gitu ya. Perasaan seperti itu karena nggak bisa mengapresiasi. Tetapi ketika saya mempelajari batik, itu adalah luar biasa sekali. Pada waktu kita ke Cirebon, batiknya itu, corak batiknya itu beda ya. Itu batik pesisir ya. Kemudian ke Pekalongan, batiknya beda lagi. Itu ada cirinya masing-masing ya. Ke Jogja beda lagi, ke Solo batiknya beda lagi. Bahkan ciri warnanya pun berbeda-beda ya. Terus mau ke Kalimantan
batiknya beda lagi, ke Papua batiknya beda lagi, ke Maluku batiknya beda lagi. Itu merupakan satu warisan yang sangat kaya. Oleh karena itu mari kita sama-sama ya, mari sama-sama kita menghargai dan kita melestarikan budaya batik ini ya. Ini merupakan kepribadian bangsa, ciri yang membedakan dari suku ke suku ya, ini membedakan banget. Warisan yang tidak ternilai harganya ya. Jadi kalau saya sekarang lihat batik ya, saya bisa kira-kira mengerti, oh ini batik Madura ya, batik Madura, oh ini batik ini kira-kira bisa. Kita dari corak batik kita bisa mengenali ini daerah mana ya. Merupakan lukisan sejarah bangsa. Zaman dulu bagaimana orang kok bisa ngebatik itu gimana sejarahnya ya. Jadi mereka orang abdi dalam, orang-orang yang di istana raja ya, di Mataram, di istana yang di Jogja, yang di Solo, abdi dalam itu melestarikan kejadian sekitarnya, misalnya peperangan. Mereka itu gambar ya, mereka tidak menulis, ada yang menulis, ada yang menggambar. Mereka menggambar peperangan itu lewat di kain ya, di kain, sehingga itu dari lukisan-lukisan itu kita bisa mengerti, oh ini sejarahnya ya, sejarahnya peperangan dulu, zaman dulu ya. Kemudian ini adalah hasil karya anak bangsa, ini luar biasa. Batik dapat dibedakan. Nah, ini latar belakangnya yang merah ini, ya merah ini latar belakangnya. Ini batik Cirebon ya. Kita ngerti banget ya. Itu batik yang awan-awan itu kira-kira dari Cirebon. Kok bisa tahu ya? Bisa tahu dari warnanya ya. Kalau sogan atau warna-warni seperti kami memakai ini adalah batik bukan warna-warni. Ini batik namanya batik sogan ya. Sogan itu yang kecoklat-coklatan batiknya ya. Kemudian motifnya juga berbeda-beda. Ada yang tadi saya katakan latar belakangnya ini motifnya awan-awan. Itu motif khas Cirebon banget. Itu bukan khasnya Jogja, bukan khasnya Solo, tapi itu khasnya Cirebon ya. Kemudian batik Pekalongan beda lagi ya. Batik Madura beda lagi. Batik Madura itu salah satu cirinya warnanya tuh warna-warni sekali, dan bunga-bunga ya, bunganya tapi simpel ya, simpel tapi coraknya warna-warni dan berani. Warnanya tuh bisa tabrak sana sini, berani banget. Itu Madura ya. Kemudian batik Tasik, batik Dayak ya. Kemudian proses pembuatannya, dari proses pembuatannya kita juga bisa mengenal batik tulis ya. Itu benar-benar ditulis satu kain sepanjang 2,4 meter atau 2,6 meter itu bisa dikerjakan dalam 3 minggu, 4 minggu ya, lama sekali karena wah ya, digambar ya, kemudian dililin ya, dicelup ya, wah prosesnya lama banget ya. Kemudian batik cap ya, dicap itu benar-benar dicap, ada cap-capnya tuh kira-kira ukurannya kira-kira 25 kali 25 atau 30 kali 30, dicap gitu sehingga pembuatannya lebih cepat. Kemudian yang paling cepat adalah printing ya, pakai mesin. Kemudian fungsinya juga. Jadi fungsinya ada batik-batik tertentu ya, batik-batik tertentu, motif-motif tertentu itu tidak boleh dipakai orang yang di luar. Itu hanya dipakai orang-orang keraton ya. Jadi oleh raja-raja dia memakai motif-motif batik tertentu. Nah sekarang masih dikenal orang kalau menikah ya pakai sidomukti ya. Itu kita nggak pakai, ini sidomukti kita nggak pakai ya. Kenapa? Karena itu dikhususkan untuk pernikahan. Ada lagi yang dikhususkan untuk putra raja ya, atau raja-raja ya. Jadi ini dari batik kita dapat melihat perbedaannya dari fungsinya, dari proses pembuatan, motif dan warnanya. Berikutnya, nah, cara melestarikannya bagaimana? Cara melestarikannya mungkin kalau di ibadah raya biasa kita nggak kesentuh hal seperti ini. Tetapi kita puji Tuhan, kita di ibadah tengah minggu di UMAS kita masih bisa melestarikannya dengan cara kita belajar membatik, memakai baju batik ya, kita belajar ya.
Kemudian dijadikan aksesoris atau mebel atau perkakas di rumah tangga. Misalnya spraynya pakai spray batik ya, bantal guling ya. Kemudian museum batik ya. Siapa pernah ke museum batik? Nah ini di museum batik itu di situ kita bisa melihat macam-macam batik zaman kuno ya. Yang tadi saya katakan di Solo itu ya ada lukisan-lukisan zaman peperangan, itu batik semua ya digambar. Kemudian terus menggali motif yang lama diperbarui lagi ya. Adakan lomba kreasi berhubungan dengan batik dan mencintai batik. Tadinya saya nggak suka batik sama sekali, tetapi ketika saya pelajari, saya mengapresiasi dan ini luar biasa. Saya mencintai batik ya. Nah berikutnya, oleh karena itu kita yuk sama-sama kita deklarasikan batik ini ya. Yuk kita akan bangkit berdiri sama-sama. Kita akan sama-sama kita akan mendeklarasikan hari batik ini. Sama-sama kita baca ya. 3, 4. Saya sebagai bangsa Indonesia menyatakan bahwa batik adalah warisan budaya leluhur yang wajib dilestarikan dan dikembangkan. Saya akan menjadikan batik bagian dari hidup saya. Saya akan ikut serta mendorong kemajuan batik di bangsa ini. Cintai batik, cintai negeri ini. Ketika kita mencintai batik, kita mencintai negeri ini. Senggol sebelahnya, cinta batik enggak kan? Yuk sama-sama kita mencintai batik ya. Arti dari kita mencintai negeri ini. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita juga memperingati hari usia emas ya, hari lansia, hari usia emas. Saya akan panggilkan Ibu Mia untuk membacakan puisi tentang usia emas. Silakan Ibu Mia. Emas terus berbuah. Di masa muda belia, aku disayang keluarga, sahabat dan sesama. Kini aku sudah renta, namun harus tetap berguna bagi keluarga, masyarakat, dan gereja. Beribadah dan berdoa tidaklah lupa. Kini aku sudah usur, rambut sudah luntur, mata sudah kabur, kulit sudah kendur, gigi sudah gugur. Namun semangatku tidaklah kendur. Aku memang sudah tua, namun aku harus tetap berguna. Aku memang sudah tua, namun belas kasihan tidaklah ku minta. Walau mata tak lagi awas melihat, namun aku harus tetap sehat dan semangat. Walau telinga kurang mendengar, namun aku tetap sabar dan tegar. Walau rambut sudah memutih, aku tak akan pernah letih. Walau kakiku mulai gemetar, namun aku tak akan pernah gentar. Biarlah aku tetap bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Biarlah aku menjadi orang benarnya Tuhan dan bertunas dan tetap bertahan. Pada masa tua pun aku masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Walau aku sudah berumur, aku tetap memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tak pernah luntur. Bahwa Tuhan gunung batuku, padanya kecurangan tidak berlaku. Orang seringkali menganggap kita orang-orang tua seringkali dicibirkan. Ya, bahkan hari-hari ini kayaknya sepertinya dimajukan anak-anak muda. Sepertinya orang tua kena kesingkir.
Tetapi hari ini kita mau katakan lansia tetap berguna. Amin. Gak ada yang semangat begitu. Saya mau katakan hari ini lansia tetap berguna. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri ya. Siapa bilang usia lanjut terlalu tua? Biar tua tapi semangat tetap menyala. Tanya siapa bilang? Siapa bilang usia lanjut tidak berguna? Di dalam Tuhan usia lanjut jadi pendoa. Siapa bilang? Siapa bilang usia lanjut terlalu tua? Biar tua tapi semangat tetap menyala. Siapa bilang usia lanjut tidak berguna? Di dalam Tuhan usia lanjut jadi pendoa. Jangan lihat sudah tua, jangan lihat dari rambut putih, tapi semangat melayani Tuhan tidak berhenti. Terima kasih pada Tuhan Yesus, terima kasih pada Yang Kuasa, Ebenezer sampai selamanya Tuhan pelihara. Memang dulu kita semua rasa asing, sweet badan kuat, tampil gaya, bergoyang seksi. Tapi sekarang di hari tua tinggal bersaksi. Itu semua karena Yesus yang mengasihi. Jangan lihat saya sudah tua. Jangan lihat dari rambut putih, tapi semangat melayani Tuhan tidak berhenti. Terima kasih pada Tuhan Yesus, terima kasih pada Yang Kuasa, Ebenezer sampai selamanya Tuhan pelihara. Bapak Ibu, saya undang untuk sama-sama kita nyanyi ya. Kita sama-sama nyanyi, kita mau katakan bahwa usia lanjut itu tetap dipakai Tuhan ya. Memang dulu kita semua suka pasang taksi, sweet badan kuat, tampil gaya, bergoyang seksi. Tapi sekarang di hari tua tinggal bersaksi. Itu semua karena Yesus yang mengasihi. Jangan lihat saya sudah tua. Jangan lihat dari rambut putih, tapi semangat melayani Tuhan tidak berhenti. Terima kasih pada Tuhan Yesus, terima kasih pada Yang Kuasa, Ebenezer sampai selamanya Tuhan pelihara. Ebenezer sampai selamanya Tuhan pelihara. Ebenezer sampai selamanya. Sebentar saya mau tanya. Siapa yang pelihara? Siapa yang pelihara kita? Yesus pelihara. Tuhan Yesus memberkati untuk pengurus rumah semuanya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kata pastor itu mantap. Saya langsung video mau dikirim ke Pak Jokowi biar dapat undangan di sana.
Siapa yang mau pulang? Yang mau pulang? Gak ada loh. Pak, gak ada yang mau pulang beneran loh. Tadi Pak Sam bilang sampai jam 5 kan? Ini gak ada yang mau pulang ya? Kenapa ya, bangkunya panas apa gimana? Wow. Kita masuk dalam doa syafaat. Saya minta Ibu Agustina boleh berdoa. Kita tundukkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami telah berkumpul, telah melaksanakan ibadah umas Tuhan. Dari awal hingga pertengahan dan akhir Tuhan, kami telah melaksanakannya Tuhan. Dengan ajaib, dengan luar biasa, dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga telah ditaburkan dengan firman yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Agar kami dapat berbuah, agar kami menjadi saluran berkat, agar kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kau berkati Bapak Pendeta Samuel, Pak Samuel Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan, berkati anak istrinya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati pelayanannya yang sangat luar biasa Tuhan, agar semua firman-firman itu ditaburkan menjadi tanah yang subur siapa yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Nikono Toha Harjo beserta wakilnya. Kau berkati keluarganya, berkati seluruh pelayanannya Tuhan, akan dapat memperluas gereja-gereja-Mu di mana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang, gembala kami Rayan 1D Pak Kiki Haryadi beserta keluarganya dan juga wakil-wakilnya Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Kiki, berikan kesehatan, hikmat, marifat, akal kebijaksanaan, perlindungan juga kesehatan daripada-Mu Tuhan, hingga dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan, hingga gereja-gereja-Mu dinyatakan di mana-mana Tuhan, hingga setiap lutut berterut lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu gembala kami sidang umas Tuhan Buhana Tuhan, yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kau berkati kesehatannya, berikan hikmat, marifat, akal kebijaksanaan, perlindungan, kesehatan, kekuatan, rizki dan panjang umur beserta suami dan anak dan keluarga besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Buhana. Kau pakai dia sebagai alat-Mu, saksi-Mu dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk pelayan-pelayan kami Tuhan yang setia melayani-Mu Tuhan, dari pagi, siang hingga selesai Tuhan, dengan setia melayani-Mu dan memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau hadir dalam pelayanan kami Tuhan, dalam kebaktian ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, Oma, Opa yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Oma, Opa agar terkabul Tuhan, dan juga Oma, Opa menjadi saluran berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kasihilah bangsa kami Tuhan, jauhkan dari kemiskinan, berikan kesejahteraan, kesehatan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Berikan Tuhan kebahagiaan bagi bangsa kami. Kami percaya dan yakin nama-Mu dipermuliakan dalam bangsa Indonesia, bangsa yang sangat luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Pak Presiden kami, Pak Jokowi beserta jajaran yang tertinggi hingga sampai yang terendah Tuhan. Kau berkati Tuhan. Berikan juga akan takut akan Engkau Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan diadakan tahun depan Tuhan. Berikan Tuhan kelancaran dalam pemilu itu Tuhan. Berikan Tuhan pemimpin yang baik dan takut akan Kau Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Yang pemimpin yang datang yang dipilih itu adalah pemimpin yang datang daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ini Tuhan, kami akan membacakan doa Bapa kami Tuhan. Mari kita satukan semua Tuhan. Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan hidupku bersembahkan di hadapan-Mu, Mari Bapak Ibu, Om, Tante, Opa, Oma yang merindukan berkat Tuhan, bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan, katakan amin pada setiap doa yang kau aminkan, kau yakini terjadi dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati kau dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati kau dalam rumah tanggamu. Allah mengurapi dan memberkati buah kandunganmu. Allah mengurapi anak-anak, menantu, cucu-cucumu. Allah mengurapi dan memberkati setiap hal yang diperbuat oleh tanganmu. Dan kemanapun juga kakimu melangkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dibuatnya segalanya berhasil. Turunlah kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kita, kasih dan pengampunan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta kasih dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus turun tinggal menyertai kehidupanmu, menjadikan kau sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam ketaatan dan kemenangan dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kedua kalinya. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.